Halo semuanya, perkenalkan namaku Rinaldo Asiwi. Aku sebagai koordinator umum dari acara Katastrofi Gundah Gulana. Kenapa kita mengambil nama Katastrofi Gundah Gulana? Karena awalnya kita menyimpulkan bahwa dari setiap siswa atau pelajar yang ada di kelas kita itu tuh merasa gundah dan gulana mengenai keresahan-keresahan yang mereka alami sendiri. Katastrofi sendiri yang memiliki arti yaitu bencana atau kerusakan gitulah. Lalu untuk gundah itu kegundahan atau ya bisa dibilang keresahan. Gulana juga bersama artinya. Jadi kenapa kita mengambil itu, intinya kita ingin menceritakan semua keresahan dan kegundahan yang kita alami sendiri sebagai seorang remaja. Oke, dan selanjutnya aku akan menceritakan fakta real yang kita angkat dari acara ini. Yaitu tuh kita ingin mengangkat sebuah kegundahan dan keresahan dari setiap siswa dari kelas bahasa, terutama dari kelas 12, 11, dan 10. Nah, setelah kita semua mengumpulkan kegundahan dan keresahan itu, kita kumpulkan jadi satu atau menjadi sebuah naskah. Dan naskah itu untuk yang kelas 12 itu setiap anak memiliki kegundahan dan keresahannya masing-masing. Sedangkan untuk kelas 11 itu ditentukan menggunakan naskah seorang sastrawan dengan judul Sidang Watak Setan. Dengannya pementasan teater ini itu kita ingin bahwa setiap siswa itu dapat meluapkan ya emosi, ya keresahannya di atas panggung. Jadi panggung ini sebenarnya sebagai wadah untuk menyalurkan ekspresi mereka masing-masing. Sebagai aktor, value yang bisa didapat yaitu mereka bisa mengekspresikan keresahan mereka, kegundahan mereka, apa yang membuat mereka sebagai seorang remaja yang dirasakan, itu mereka bisa meluapkan itu semua di atas panggung teater ini. Lalu untuk para penonton itu tuh value-nya yaitu mereka dapat peka dan peduli terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Halo semuanya, aku Saleh Tejo, sutradara dari acara Katastrofi Gundah Gulana. Jadi tujuan pementasan dari acara teater ini ada 3. Yang pertama adalah untuk aktornya sendiri, yaitu kami akan mengalami sebuah pengalaman berteater di atas panggung, menampilkan karya kami di depan banyak orang, disaksikan oleh banyak orang pula. Kemudian bagi kepanitiaan yang bertujuan untuk melatih koordinasi kami, melatih cara kami berorganisasi dengan teman satu jurusan, teman satu kelas, dan anggota-anggota kepanitiaan yang lain. Kemudian bagi audiens yang menonton dan menyaksikan, itu adalah sarana untuk menghibur diri, mencari refreshing untuk melihat karya-karya anak-anak jurusan bahasa, dan sekaligus dapat memberikan kritik, apresiasi, serta saran bagi pementasan ini. Ya, kali ini aku akan menceritakan bagaimana dinamika kita di dalam kepanitiaan. Contoh seperti divisi USDA. Pada awal terbentuknya sebuah kepanitiaan, divisi USDA ini sangatlah penting. Karena pada awalnya mereka akan mencari sponsorship, donatur, dan lain sebagainya. Mereka harus merekap dana, merekap sponsorship, mencari materi sponsorship, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, mungkin dalam acara ini yang paling penting itu adalah bagian perlengkapan atau perkap. Nah, perlengkapan ini tuh mereka mendata semua kebutuhan pemeran, kebutuhan panitia, apa yang harus dipasang, apa yang harus enggak, apa yang harus disewa, apa yang harus dibeli. Itu semua perkap yang menyiapkan. Lalu yang ketiga adalah divisi dekorasi. Divisi dekorasi ini tuh mereka lumayan penting di acara ini karena tujuan mereka yaitu membangun ambience ataupun suasana demi agar para penonton saat datang ke venue itu bisa merasakan ambience atau suasana yang sudah dibangun dari awal untuk mendukung pementasan kita. Stage manager di sini tuh sangatlah penting juga karena mereka yang mengatur sirkulasi di panggung, semua pemeran, semua panitia juga yang ada di panggung itu semua yang ngatur stage manager. Lalu untuk sutradara sendiri itu tuh lebih menyiapkan ke artistik atau latihan. Di sini sutradara itu juga sangatlah penting dan vital karena jika tidak ada sutradara ini maka acara ini bisa dibilang akan jelek lah bahasanya. Lalu yang ketiga adalah bagian dari pimpinan produksi. Pimpinan produksi di sini berfungsi untuk membantu mengkoordinasi semua bagian produksi. Ya, halo, saya Arya selaku pimpinan produksi acara ini. Saya akan bahas tentang overall dari D1. D1 itu kami mulai jam 5, diawali dengan salah seorang murid bernama Momo yang membawakan tari tradisional. Lalu dilanjut dengan kata sambungan dari Bapak Catur selaku kepala sekolah kami tercinta, dan tentunya Korum Reno yang sangat kita sayang-sayangi.
Habis itu dilanjut dengan 12 monolog dari kelas 12 bahasa dan diakhiri dengan teater kolosal kelas 11 Sidang Para Setan. Setan yang bersembunyi di antara makna diusir merasuki bangunan kepala dan mengendap hingga jadi lumrah. Ruang hayal yang telah berikan kebenaran pada dari waktu dikukan darah. Dijadikan jagat fana mutlak jikalau Allah menafsir. Untuk D2 nggak kalah kerennya, kami melanjutkan D2 untuk memfokuskan pada permainan kelas 12. Ada 19 siswa dari kelas 12 yang berpentas monolog mereka dan satu dari Pak Didik langsung. Dan diakhiri dengan foto bersama untuk mengenang almarhum Ezra yang sudah bertemu Bapak. I was going out then to the south sea, living dream, I told it not to, it didn't make sense. How am I supposed to believe all that I've seen there? Saya sendiri saja masih bisa bikin makna daripada nilai. Sedikit manja tetapi membuat kami semua bahagia. Dan masa depan adalah biar bisa ada ya. Paling jangan kalian ingat apa? Yang aku Kau malah membiarkan aku hidup. Kenapa? Masih pernah kejadian kawan Rahmat. Enggak berbulan. Orang lari-lari udah kacir ke sana. banyak orang tahu. Enggak. Jangan berpikir elas sudah dibantu. Bahagia aku dalam buaya mengatakan. Saya takkan sangka kau seperti aku. Alam fana dan meninggalkan segala asa. Rasa dunia. Ya, kurang lebih seperti itu tadi cuplikan-cuplikan dari semua video dinamika kita selama 2 hari menjalani teater. Untuk kesan dan pesan yang akan kita sampaikan, yang pertama dari saya, yaitu kita ingin dengan pementasan teater saat ini tuh kita bisa menyampaikan pesan-pesan terhadap penonton, dan penonton bisa menangkap semua hal-hal baik yang kita sampaikan dan makna-makna dari setiap pementasan yang kita tayangkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk kesan-pesan saya selaku sutradara, saya sendiri sangat berkesan dengan pementasan teater Katastrofe Gundah Gulana kemarin. Pementasan itu sungguh megah, sungguh besar. Para penonton juga sungguh senang. Saya lihat responnya mereka ketika menonton teater. Kemudian untuk pesannya untuk bahasa angkatan 24, silahkan kalian meneruskan jejak yang sudah dibuat oleh angkatan-angkatan sebelumnya dengan teater yang juga begitu megah dan semenarik mungkin. Begitu. Saya sebagai pimpinan produksi jujur kagum sama acara kemarin, kaget bahkan bisa, wow, ternyata jalan gitu loh.
Dan pesan saya adalah untuk angkatan 24 dan 25, mohon melanjutkan perjalanan yang sudah kita mulai bareng dengan dana yang pasti akan lebih gede, acara yang lebih megah, dan penonton yang semoga lebih baik, lebih banyak, dan kalian dapat berkembang sebagai pribadi. Mungkin itu saja dari kami. Katastrofe Gunda Gulana, jangan gunda dong. Baik-baik saja, tak belajar terkena getahnya saat bersama Tanya dan Safira. Ku percaya mungkin bukan jalannya, namun kalian banyak salah juga. Jika dahulu ku tak cepat berubah, ini maafku untukmu Syarfina. Segala doa yang baik adanya rezekimu yang mulia. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah, walau akhirnya harus berpisah. Terima kasih karena ku tak mudah. Pindah berhala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah, walau akhirnya harus berpisah. Terima kasih karena ku tak mudah. Maaf jika ku sering buat susah. Indisha, Banda, Anggra, Caca, Sismita, perempuan terkuat dalam hidupku. Terjanglah apapun yang kalian tuju. Kau datang saat gelapku mereka, seluruh hatiku untukmu Bidiana. Kau pantas dapatkan yang baik di dunia. Semoga kita bertahan lama. Kembali lagi dengan host tercinta kalian. Saya baru sampai di sini udah gitu aja sih. Mengambil pelajaran jika berpisah, jikalau suatu saat berujung indah. Pindah rumah ke rumah, mengambil pelajaran jika berpisah, jikalau suatu saat berujung indah. Catat nama kita dan sejarah. Letih mengembara rumah ke rumah, kadang ku lupa akanmu Amalia. Siap sedia tiap ku bercerita, ku beruntung jadi anakmu Bunda.